Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran PAI, Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, dan juga tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pembahasan kali ini, saya, Ashari Yuliawan, akan membahas mengenai strategi pembelajaran PAI terhadap pembangunan karakter siswa. Latar belakang masalah. Akhir-akhir ini di beberapa media massa sering kita membaca tentang perbuatan kriminalitas yang terjadi di negeri kita. Ada anak remaja yang sering berkelahi, tawuran, mabuk, dan lain-lain. Secara fenomenologi, perilaku remaja selama ini tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan karena adanya peningkatan kasus tidak bermoral. Siswa sejak dari sekolah menengah pertama sampai ke perguruan tinggi, mereka sudah terlibat dalam perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Tidak menutup kemungkinan juga terhadap anak dari sekolah dasar, yaitu seperti perilaku seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. Tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana proses atau strategi pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah terhadap pembangunan akhlak siswa atau karakter building. Meskipun dalam kaitan belajar mengajar di sekolah bukan hanya tugas dari guru PAI atau pihak yang berada dalam pendidikan Islam yang sendirian berperan dalam pembangunan karakter siswa, tetapi mata pelajaran PAI sebagai salah satu materi pendidikan yang mengembangkan nilai dan sikap. Untuk itu pula, pada kali ini akan dibahas mengenai solusi strategi dalam pembelajaran PAI untuk pengembangan karakter. Selanjutnya, tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah terciptanya akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Sejalan dengan makna ini, di Indonesia, pembangunan akhlak atau karakter building juga merupakan tujuan utama pendidikan, sebagaimana cita-cita Presiden Soekarno saat memproklamirkan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, unsur-unsur kurikulum sejak saat itu idealnya harus diorientasikan kepada pembangunan karakter, mengingat sifat atau karakter materi PAI itu berbeda dengan sifat atau karakter ilmu-ilmu lain. Maka strategi pembelajaran PAI seharusnya mengikuti strategi pembelajaran PAI itu sendiri yang harus memenuhi tuntutan ranah afektif. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka strategi pembelajaran PAI itu harus benar-benar efektif, dapat memperbaiki dan membentuk akhlak siswa sampai akhir hayatnya. Selanjutnya, strategi PAI untuk pengembangan karakter siswa. Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, khusus untuk materi pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, karena kesamaan misinya yaitu mengembangkan nilai dan sikap. Pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi dan metode pendidikan karakter. Untuk kedua mata pelajaran tersebut, karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran dan juga dampak pengiring. Sementara itu, mata pelajaran lainnya yang secara formal memiliki misi utama selain pengembangan karakter, wajib mengembangkan rancangan pembelajaran pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam substansi dan kegiatan mata pelajaran sehingga memiliki dampak pengiring bagi berkembangnya karakter dalam diri peserta didik. Selanjutnya, strategi pendidikan umum. Jika dilihat dari segi perbaikan sikap atau akhlak kepribadian anak, maka sebuah strategi
dapat menggunakan suatu cara dan nilai dari sebuah disiplin ilmu. Menurut M. Nasir Budiman, ada pendekatan umum dan khusus yang dapat digunakan dalam pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam. A. Yaitu pendekatan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang orang tergugah perasaannya. Untuk dapat tergugah perasaan sebagai sebuah respon, maka diperlukan stimulus yang tepat. Al-Quran menampilkan beberapa cerita atau keadaan yang dapat menggugah jiwa manusia, seperti cerita tentang para nabi dan juga cerita tentang keadaan manusia yang sudah mendapatkan azab Allah atas keingkarannya. Seperti cerita pada saat terjadi huru-hara kiamat, mahsyar, surga, dan neraka. Cerita-cerita ini dapat menggugahkan jiwa orang-orang yang beriman kepada yang gaib ini. B. Pendekatan pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ungkapan ini juga tepat untuk materi-materi tertentu, keterampilan tertentu, atau perilaku-perilaku tertentu dalam pembelajaran PAI. Untuk melaksanakan pendekatan ini, anak dapat diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu atau berada di suatu tempat sehingga ia merasakan situasi tersebut. C. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pembelajaran ini menekankan pada aktivitas siswa dan pemahaman yang menyeluruh. Guru harus menciptakan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang prosedural. Artinya mengikuti tahap demi tahap, juga bervariasi agar siswa terlibat dalam berbagai proses. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesamanya atau dari orang-orang lain di luar sekolah. Dalam pembelajaran PAI, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa melalui pendekatan keterampilan proses adalah 1. Mengamati gejala-gejala yang timbul dalam kelas atau masyarakat menyangkut dengan karakter manusia, seperti adanya kecenderungan para remaja yang suka mempertontonkan aurat atau bentuk tubuhnya dengan memakai pakaian yang ketat dan transparan. 2. Mengklasifikasikan sifat-sifat yang sama yang muncul dalam kelas atau masyarakat, seperti sifat-sifat tidak takut berkata dusta, tidak takut melakukan hal-hal yang menjuruskan kepada mendekati zina, tidak adanya rasa malu, dan lain-lain. 3. Mencari hubungan antar konsep-konsep yang ada. 4. Mengenal adanya suatu masalah dan merumuskan masalah, seperti siswa tidak lagi menghormati gurunya, orang tuanya, orang yang lebih tua darinya, dan lain-lain. 5. Memperkirakan penyebab suatu gejala dan merumuskan hipotesis tentang terjadinya sesuatu. Misalnya, dekadensi moral remaja dewasa ini adalah disebabkan oleh proses pembelajaran PAI yang tidak sesuai dengan strategi pembelajaran PAI. 6. Memperkirakan sikap atau perilaku sekelompok orang yang akan timbul di masa depan jika keadaan sekarang seperti ini. Selanjutnya yaitu strategi pendekatan khusus. Secara khusus, ada 3 pendekatan yang influentif dalam menanam pendidikan akhlak terhadap siswa, yaitu A. Pendidikan dengan keteladanan. Keteladanan merupakan pendekatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak, spiritual, dan sosial siswa. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan siswa yang akan ditirunya dalam kehidupannya. Oleh karena guru harus menampilkan sifat atau karakter yang baik di mana saja dan kapan saja. Jika guru tidak mengamalkan akhlak yang baik di mana saja dan kapan saja, maka siswa akan terheran-heran terhadap guru yang bersikap tidak seperti yang diajarkan kepadanya. B. Yaitu pendidikan dengan adat kebiasaan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa fitrah manusia diciptakan condong kepada akhlak mahmudah. Namun hal ini harus dibiasakan atau dikondisikan. Jika tidak, maka potensi yang sudah ada itu tidak akan tumbuh bahkan mati.
kemudian tumbuh sifat yang lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Pembiasaan ini merupakan unsur terkuat dalam pendidikan, dalam menjaga keimanan dan membentuk akhlak. C. Pendidikan dengan nasihat. Pendekatan lain yang juga sangat penting dalam pembinaan akhlak adalah pemberian nasihat. Nasihat akan dapat memotivasi dan mendekatkan siswa dengan orang yang selalu memberikan nasihat kepadanya. Al-Quran mengandung sangat banyak nasihat, sehingga ada hadis yang menyebutkan yang artinya agama itu adalah nasihat. Yang selanjutnya yaitu adalah strategi pembelajaran targhib tarhib. Al-Quran banyak mengandung targhib dan tarhib. Kata targhib berasal dari goroba yang berarti menyenangi, menyukai, dan mencintai. Targhib mengandung makna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan, dan kebahagiaan. Semua itu dimunculkan dalam bentuk janji-janji terhadap siswa berupa kesenangan, kecintaan, dan kebahagiaan yang dapat merangsang siswa untuk memperolehnya. Secara psikologis, hal itu akan memunculkan daya tarik yang kuat untuk memperolehnya. Sedangkan tarhib berasal dari kata rohaba yang bermakna menakut-nakuti atau mengancam. Tarhib kemudian bermakna dengan ancaman dan hukuman yang akan menimpa seseorang yang berperilaku buruk. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan ini, maka pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dipastikan dapat membangun akhlak atau karakter sebuah bangsa atau masyarakat. Namun hal ini sangat tergantung kepada strategi pembelajaran yang digunakan. Penggunaan strategi yang tidak tepat dipastikan tidak akan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan pembelajaran PAI yang ditetapkan juga berorientasi pada ranah afektif, tidak hanya pada ranah kognitif dan psikomotor saja. Penyusunan format penilaian sikap baik dalam membentuk checklist maupun skala rentang perlu dilakukan dengan mengimplementasikan strategi yang telah dibahas. Semoga diharapkan dapat membantu guru untuk mengembangkan karakter siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.